Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid darain amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tamassak bi adyalil hawa wa khla'il haya wa khalli sabilan nasikina wa injallu. Tamassak ngekero sapa sira, tamassak ngekero sapa sira bi adyalil hawa kelawan pira-pira buntute hawa nafsu, bi adyalil hawa kelawan pira-pira buntute hawa nafsu, wa khlaq lan nyopoto sapa sira, wa khlaq lan nyopoto sapa sira al haya ing isin, al haya ing isin, wa khalli lan ngeculno sapa sira, lan ngeculno sapa sira sabilan nasikina ing dalane pira-pira wong kang ibadah, sabilan nasikina ing dalane pira-pira wong kang ibadah. Wa injallu senajan agung sapa an-nasikin, wa injallu senajan agung sapa an-nasikin, wa huwa utawi al-haya at-tabi'i, ayil haya'u tegese isin at-tabi'iyuh kang bangsa watek, at-tabi'iyuh kang bangsa watek iku ayyastahiyya yento isin, iku ayyastahiyah yento isin sapa as-sakhsu wong suwiji, ayyadhkura ing yento zikir sapa sakhs, ayyadhkura ing yento zikir sapa sakhs Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala, bi raf'i sauti kelawan banteraken swara, kelawan banteraken swara bi hadratin nasi ing dalem ngarepe manungsa, wa aksaru man utawi luweh akeh-akeh wong, utawi luweh akeh-akeh wong yatruku kang ninggal sapa man, zalika ing mengkono-mengkono ayyadhkurullaha ta'ala bi raf'is saut bi hadratin nasi ing dalem ngarepe manungsa, iku ashabul anfusi pira-pira wong kang duweni pira-pira hawa nafsu, iku ashabul anfusi pira-pira wong kang duweni pira-pira hawa nafsu. Contone kal kudoti koyok pira-pira kodi, kal kudoti koyok pira-pira kodi, wal mubasyirinah lan pira-pira wong kang gawe bebungah, wal mubashirina lan pira-pira wong kang gawe bebungah atau wong kang aweh bebungah, wasyuyukhi lan pira-pira syekh, lan pira-pira syekh wa nahwihim lan sepadane al-qudad ila akhirih, wa nahwihim lan sepadane al-qudad ila akhirih. Fa iza kallafah moko ing dalem nalikane merdi-merdi sapa ahaduhum salah sijine al-qudati ila akhirih,
ayyadhkura ing yento zikir sapa ahaduhum Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala bihadratin nasi ing dalem ngarepe manungsa hasalah moko hasil indahu ing dalem sandinge ahad indahu ing dalem sandinge ahad opo khojalun isin ka'annahu koyok-koyok satuhune ahad iku irtakabah ngelakoni sopo ahad maksiatan ing maksiat siji famisluha ulai moko utawi padane mengkunu al-qudati wal mubashirin ila akhirih iku wajib alaihim ing atase haula opo az-zikru zikir biraf'is sauti kelawan banteraken swara hatta yakhruju sehingga metu sapa haula anil kibri saking gumedhe wa kana lan ono sapa sayyidi Gusti ingsun rupane Muhammad rahimahullahu ta'ala iku ya'muru perintah sapa Muhammad ashabahu ing pira-pira santrine Muhammad biraf'i sauti kelawan banteraken swara bizikri kelawan zikir fil aswaki ing dalem pira-pira pasar wasyawari'i lan pira-pira dalan umum wal mawadi'i lan pira-pira panggonan al-kharbati kang rusak al-mahjurati kang den tinggal wa yaqulu lan ngucap sapa sayyidi Muhammad ing pengucap udzkuru zikira sapa sira kabeh Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala fi hadhil amakini ing dalem ikilah pira-pira panggonan hatta tashhada sehingga nyekseni opo al-amakin lakum maring sira kabeh yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat wa tahriku lan buka sapa sira kabeh namusa tab'in nafsi ing aling-aling kang ya iku wateke nafsu fa innakum moko satuhune sira kabeh iku fi hijabin netepi ing dalem aling-aling malam tahrikuhu ing dalem selagine ora buka sapa sira kabeh ing hijab gitu nggih malam tahrikuhu ing dalem selagine ora buka sapa sira kabeh ing hijab fa'lam moko weruh sapa sira zalika ing mengkono fa innakum fi hijabin malam takhriku ya akhi dulur ingsun jadi hindarilah penyakit malu yang ada pada diri kita. Artinya apa?
manusia itu secara lahir itu memang sudah bawaannya memiliki karakter malu kan. Malu itu ada dua macam dalam ilmu. Yang pertama bedah malu secara tabi'i. Malu tabi'i itu malu bawaan dari lahir. Pancen setuju orang nikah kipasten di rasa todus. Contoh misalkan panjenengan disuruh naik panggung, disuruh naik pentas untuk sambutan, kemudian kamu itu tidak mau, kamu merasa malu, itu sudah bawaan sudah. Badan akan santri kun pleman dari pondok pakon ngimamen sholat, dia itu tidak mau karena merasa malu. Itu nyamanah malu tabi'i, secara karakter memang setiap orang punya demikian itu. Ada yang kedua malu secara syar'i. Malu syar'i itu malu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, yaitu falyahfadir ra'sa wa ma hawa, jagalah, peliharalah kepala dan apa yang dihimpun di dalam kepala. Wal batna wa ma wa'a, perut dan juga isinya perut. Wadzukuril mautah, dan ingatlah kematian. Wal bila, dan juga kehancuran di dalam kubur. Kalau itu adalah malu secara syar'i. Detimun malu syar'i ini wajib sampean kandi. Apa kesimpulan dari malu syar'i itu? Malu yang bisa membuat dirimu terjerumus ke dalam sebuah kemaksiatan. Malu dalam syar'i itu menjaga diri agar kita tidak terjerumus ke dalam maksiat. Jadi sampean aja kecetak ben esena cetak. Apa esen cetak banyak di situ. Kopeng, beda merepat, beda elong, beda apa? Mulut. Kemudian batna wa mawa'a, perut dan isinya perut, ada hati di sana yang harus kita jaga. Kemudian kita harus ingat kematian, dan kita juga harus ingat di dalam kubur akan terjadi yang namanya pembusukan. Semua mayat akan mengalami kehancuran kecuali beberapa mustasnayat, orang-orang yang memang dilindungi sareng Allah. Lah itu harus kamu punya. Jadi maksiat ngicok misalkan sampean aroma satodus, itu wajib kamu malu. Kemudian kamu misalkan tidak sholat merasa malu, itu wajib kamu malu. Saat puasa Ramadan kamu tidak puasa, kamu malu, maka itu wajib kamu malu. Dan ini kesek kocak malu secara syar'i harus kamu punya memang. Akan tetapi malu tabi'i ini yang harus kita latih dari sejak dini, jangan sampai kita itu dalam hal kebaikan merasa malu untuk melakukannya. Kadang bedenakan nikah ketika abe apolong sareng cakancah yang memang ora-oraan, kemudian kita itu tidak mau ikut-ikutan menggibai orang, kita merasa malu sama teman-teman. Padahal apa yang kita lakukan itu sesuatu yang benar. Sedang-kadang sampean itu wiridan atikir ke pengiran bedaya dan kancah ini ketodus kadang. Sementara cakancan sobung sewiridan. Lah ini sebetulnya perasaan malu yang harus kamu buang. Paham maksudnya? Lah malu tabi'i ini justru kebalikannya. Malu tabi'i ini kah todus seagarain sampean ni kesengkah ngelakonin perkara sebagus. Enggak mungkin misalkan cakancan sampean di situ aktif dalam dunia game, banyak yang jadi gamer di situ, semuanya punya game semua, sampean sendiri yang tidak sama, memilih untuk menempuh jalan yang berbeda. Bagaimana? Njak engkau tak main game, njak engkau tak neku HP, engkau maca kitab bila. Itu kadang-kadang banyak santri yang merasa malu dengan teman karena tidak sama dengan mereka.
senajan aben nika bener lah gitu ki, senajan aben nika bener. Kemudian santri juga sedang-kadang jangan kula gelek pakon tampil pakon ngimamen combon sareng reng sepon. Kemudian dia tidak mau merasa malu. Ya itulah malu yang timbul dari ego sebetulnya yang harus kita hilangkan. Bahkan di sini disebut fa innahu ma'dudun min jumlatil kibri indal qaum. Menurut sebagian ulama tasawuf, rasa malu secara karakter itu termasuk dari sekian banyaknya sifat-sifat yang tercela, bahkan terhitung sebagai bagian daripada kesombongan. Terhitung bagian daripada kesombongan. Bagaimana ini kok bisa disebut sombong? Karena sedang-kadang orang tersebut yang kemudian dibutuhkan dibutuhkan untuk tampil, kemudian dengan perasaan malunya dia tidak mau tampil, sehingga apa yang telah ia miliki berupa sebuah keilmuan itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang lainnya. Salah sitong contohnya, misalkan anak-anak santri sendi kemampuan bisa ngajar, panjenengan niki pun bisa ngajar, soro ngajar tak poron gara-gara todus. Todus sampean itu yang membuat sampean itu gagal untuk nasrul ilmi, ngajar ilmu, wa ta'limal ilmi, dan juga mengajarkan kepada orang lain sebuah ilmu. Tentu ini hakikat kesombongan, karena pada hakikatnya panjenengan nika endi ilmu yang kemudian ilmu sampean dibutuhkan, tetapi kamu tidak berikan dengan atas dasar rasa malu yang kamu rasakan. Tengate, kadang hal ini sangat menipu. Bahkan sedang-kadang hal ini oleh sebagian orang disalahpahami, ianggap sebagai satu ketawaduan. Anjalang kau tak ngajar ilmu, kau tak pantas, yang kau kingari ya tinalang kau tawadu. Tawadu menurut perasaan dia, padahal itu sebuah kesombongan. Maka tengate, nikah saya kasih satu gambaran. Panjenengan nikah nemuh beda orang seahli dalam masalah kesehatan dan penyakit ki. Ternyata panjenengan nikah ndik kenalan kancana sampean nikah ahli dalam bidang kedokteran, tapi dia itu ndak mau menunjukkan ilmunya. Cobalah bayangkan, satu saat sampean itu memiliki keluhan, katakan di situ sakit kepala, acampur ben klesma, acampur ben betok. Konsultasi kepada teman sampean yang ahli itu, kemudian sampean di situ mengatakan, tolonglah saya punya keluhan begini, kamu kan bisa. Apa jawaban daripada sahabat sampean itu atau kenalan sampean itu? Tuh tinalah, entar keselain bela jaga engkau bela, entar keselain bela, engkau tak pantas, engkau mana ngomong aja. Padahal dirinya itu pantas, artinya dirinya memiliki modal yang cukup untuk menjadi solusi dari permasalahan sampean itu. Apakah orang tersebut disebut orang yang bijak? Teman sampean yang berprofesi dokter tapi menutup-nutupi itu, apakah itu sebuah kesombongan? Mun beda dokter ekentaren pasien minta tampuh tak gelem nampuh, nah itu sombong apa bijak? Apa tawadu? Tentu itu kesombongan. Ini kalau kita pikir lebih dalam lagi, semakin jelas kesombongan itu timbul yang hanya gara-gara sebabkan penyakit al-haya at-tabi'i, malu secara tabi'i, secara karakter nih kan. Jadi anak-anak santri nih harus membasmi penyakit nih, jangan merasa malu untuk tampil dalam hal kebaikan apapun. Masalah nanti penilaian dari orang itu tergantung mereka, semuanya itu tidak merubah hukum dari apa yang kamu lakukan. Karena apa yang kamu lakukan itu sangat memiliki hubungan yang erat dengan niat yang kamu lakukan dan juga ketulusan daripada niat tersebut. Bahkan sedang-kadang ini yang harus kita bolak-balik meneliti, menelaah, menilai hati kita, apakah hati kita itu sudah bersih atau tidak.
bedah nak kanak ngaji Al-Quran sabuk nang speaker ni kan sekejap aki para bulan Ramadan kan, ketika di situ darusan dengan melantunkan lagu-lagu yang enak indah ditaruh di speaker, sampean ngaji sabuk nang speaker. Jika satu saat sampean di situ mendengar ada orang yang semacam itu, kemudian sampean berpikir ada orang riak dia ngaji man menyaman sebab nang speaker are riak kengain. Dalam kejadian semacam itu, pertama yang harus kita perhatikan secara zahir apa yang dilakukan oleh orang yang ngaji di speaker itu, orang yang ngaji pancen melakukan sebuah kebaikan secara zahir lah. Jika kita menyaksikan ada orang yang melakukan kebaikan, kok kita nilai sebuah keburukan menurut asumsi kita sendiri, perkiraan kita sendiri, maka perlu dicek. Yang harus dicek itu pertama, ini yang tidak beres orang yang ngaji apa orang yang menilai, orang yang ngaji apa orang yang nilai. Jangan-jangan yang tidak beres hati kita yang menggunakan kacamata keburukan kepada orang lain, karena ate ni kekena mengangkui kacamata cuba manteng orang, maka setuju kelakuan orang ni jadi buruk semua. Kelakuan orang ni cuba tapi sebung semapan. Kenapa? Karena kacamata hati yang kita pakai itu kacamata yang kotor. Saya kasih gambaran. Sampian ngangkui kacamata berwarna hijau kajana, warna hijau, maka ketika kamu nanti gunakan untuk memandang kepada objek manapun, semuanya akan berwarna hijau. Sehingga sampean akan menyimpulkan orang rawa tak pusan benar ngangkui kelampi biru hijau, cok bio pun hijau yang ada selebur orang sampean gerendem ngak ni kela saya kelero ni beni orang saya celinga ki sampean, tapi kelero na sampean ngangkui kacamata berna hijau. Faham maksudnya? Coba sampean ketika pakai kacamata menggunakan kacamata bening sampean, maka semua itu akan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ngangkui kacamata bening ajeling nak kanak ngangkui songkok celeng ya padang celeng, ajeling nak kanak ngangkui kelampi pote ya pote padang karena bening saya yang kui. Begitu juga basirah mata hati kita menanilai orang kelaban penilaian seburuk karena pancen cubaan ateh, maka sobung orang bagus di matanya. Itu tidak ada orang baik kan. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan pernah kami singgung keterangannya bahwasanya beliau itu pernah mengatakan sampean dikemen kepangki sareng orang dalam bentuk apapun dan dalam usia bagaimanapun, maka ambillah sisi positifnya dan kita pandang dengan pandangan yang baik pula dari kita. Ini dua hal yang berbeda. Orang yang ngelakonin kecubaan dan orang yang mandeng ini dua hal yang berbeda. Sedang-kadang karena cinta aku lebih panjenengan ke sitong orang ini ngelakonin kesalahan sekalipun tetap kita pandangi dengan pandangan cinta, karena kita itu memang cinta. Oh tidak apa-apa cuman kesalahan begitu, itu manusia lumrah kok. Karena kita yang memang menggunakan penilaian yang baik dengan hati yang bersih, yaitu dengan cinta. Cobalah mensampian ngangkui ateh penilaian setak lebur senajan orang leder bener pakun tak kira bener pakun kelero kan. Roro gula gua leman dintar sekolah kang mecakan terode emak kita. Adik saya bener kan. Tinggal abid karena napa erasanin kancan aromasah akhir jalan lat genik sekundi genik sekundi bertahap dorong marah bori cakang ting setiawa letak cakang paham dia karena ekeding boleh je arasanan nak kanak sentar sekolah telat guru kasa pas tak antar kelakuna pun karena lesang kerasanin melulu kan aja deh iya man kang macakang dia di budin derma tak antar kok
perkara piye melulu dia. Wah, kira belis elabra ada keket. Gara-gara apa? Gara-gara orang senilai itu tidak pernah menggunakan penilaian baik kepada orang lain. Ngangkui kacamata selestari tercampur ke dalam jelot. Men ajeling kacamata selestari tercampur ke dalam jelot kena. Muan orang ni ke ambung kapi aja macam. Makin ngangkui skincare sekali. Men kacamata segede. Cobalah bayangkanlah. Kacamata gede banyak bintik-bintik hitamnya. Ajeling muan orang le banyak lain-lain. Itu karena kita yang salah, kita yang memandang yang salah. Syekh Abdul Qadir itu mengatakan, men sampean ajeling nak kana gini, maka kamu ambil nilai positifnya. Oh, berarti nak kana gini retusan lebih sekuni te bengko, cereng odi itu jare benyanang kok. Abitan engko. Pasti lebih sekuni itu sana rajitang tujah. Saking kok pasti tidak kana kene kang nyaman. Berarti sampean mikir positif kena ganari kena. Ketemuan bener orang sesepuh ski senika ya Allah. Cek banyak ngara kebagusan orang tua re. Apa? Karena Odin lebih abid itunya. Sedangkan kok kan ki anyar. Umpama ebitong kebagusannya ya pasti banyak abid riyen. Ketemuan ben ahli taat ya jelas sampean husnudonnya yang harus keluar. Ya Allah, coba bisa abdina nika bisa ngak orang nika. Ketemuan ben ahli maksiat pun juga paksakan hati kita untuk berpikir positif karena ya Allah, orang deman dalam pandang kok pancen maksiat, pancen melanggar dia. Tapi belum tentu dia itu akan begini seterusnya. Siapa tahu satu saat saya yang begini ini ditakdir menjadi orang yang celaka. Sementara ini nanti bertobat sebentar lagi dan menjadi orang yang lebih baik dari saya. Lemon senikah cara berpikir kita. Melarat searah sana orang dia melarat. Kemudian semekir suudon ke orang dia melarat sarga. Kenapa? Karena kacamata yang kita pakai kacamata yang bening. Kacamata yang bersih. Ate nika pancen si kudu bersih. Kadang kita yang ndak beres kadang. Nilai setuju orang nika salah kapi. Pon. Wa huwa al haya'ut tabi'i. Mana wis kana? Oh ini malu secara tabi'i. Ini belum saya jelaskan. Malu secara tabi'i itu malu ketika melantunkan zikir kepada Allah dengan mengeraskan suara. Ini kena. Dan ini banyak menjadi ujian bagi kita semua. Termasuk di sini disebut al-qudud, para kodi, orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan itu biasa gengsi. Malu ini adalah gengsi ini yang harus kita buang. Gengsi dan juga para penceramah, para mubaligh, para ulama, para kiai, semuanya itu kena di sini. Karena rata-rata malu secara tabi'i itu timbul dari mereka-mereka semua. Bagaimana gambarannya? Banyak di antara mereka yang sedang-kadang di situ merasakan malu ketika adzikir dengan lantunan suara yang keras berada di hadapan banyak orang atau di tempat-tempat keramaian. Adzikir berdendeng pasar sambil nyari bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak badayu siapa sebengal adzikir nang pasar? Atau berok jalan lah, nang yembung je lah di lauk pasar tempe je lah. Subhanallah walhamdulillah. Eceling aki orang sampean buat tahu dosa. Eceling aki orang sampean adzikir dengan keras bacaannya, itu sampean buat tahu dosa. Atau kemarin lah nang sekolahan sampean sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Eceling aki kancan buat tahu dosa. Saya yakin semuanya pasti merasa malu. Kula yakin, tak usahkan siapa, makanya ngocak itu kan. Dan nikah menurut Buddha kitab nikah, ini adalah perasaan malu yang harus dibuang. Kenapa?
Karena apa yang menimbulkan kita itu malu dalam menyebarkan kebaikan? Sepenting tepat sasaran sesuai kelaban kenangan. Lemon sampean pada jedeng misalkan pas maca sholawat, pas maca zikir sampean todus, bagus todus sampean nika karena tepat. Tapi men sampean di tempat-tempat umum dan apalagi itu sebagai sarana untuk mengingatkan banyak orang yang sedang lupa kepada Allah. Kemudian sampean berzikir mengeraskan bacaan suara, makle termotivasi teman-temannya. Kamu malu melakukan itu, yaitu tercela itu. Berarti hal-hal yang wajar yang sifatnya itu tak menentang syariat, kemudian kita itu malu, sebetulnya itu tidak baik untuk kita lakukan. Senajan abot, brek sara, dan banyak orang yang sedang-kadang ngelakonin sebuah ibadah yang sifatnya wajib sekalipun ketelak sareng kancan aroma satu dus kadang. Seolah-olah saya melakukan maksiat besar ketelak kancan kan to dosa kan. Padahal itu satu kebaikan. Apa jeng? Ketelak to dus kadang. Ya, demikian itulah kelemahan daripada kita. Ya, ini memang harus mujahadai, harus kita riyadoi, ya kita latih mulai sedikit demi sedikit secara bertahap insyaallah nanti akan bisa terbiasa dengan sebuah keikhlasan. Karena menikhlas nikah sepandeng adalah tujuan, bukan memandang apa yang ada di sekitar kita. Karena men sampean adzikir di kepancen rindu ke pengiran, pancen kerong ke pengiran, maka yang kamu pandang itu ya pengiran dimanapun tempatnya. Sampean kan rindu, senajan kamu berada di sekeliling banyak manusia yang memandang kamu dengan pandangan yang aneh. Ini gambaran contoh sederhananya. Sampean nika misalkan ketemuan sareng kekasih sampean, katakanlah ke bini abi tak kepangkin bedeka ma badan nendang bandara. Di bandara itu sekali kamu melihat wajah suamimu, maka seketika kamu akan sontak berlari bergegas memeluk suamimu senajan dikelilingi banyak orang. Perangko selake yong selake kanapun kerong telebat kerong. Padahal pengkir ni banyak orang senyaksikan kana. Sampai tak kira todus. Apa? Karena kamu fokus pada tujuan yaitu suamimu. Mengungkapkan, mencurahkan semua rasa rindu yang selama ini kamu pendam. Paham maksudnya? Lah, nikah hakikat keikhlasan sampai nikah pancen ikhlas atikir bedeka mabai senajan itu rame orang pakun sampean lakukan. Tapi harus hati-hati juga. Jangan sampai terjerumus ke dalam penyakit yang sebelumnya dibahas, yaitu riya. Gitu nggih. Pon wahzar aidon min ghisyil hirfah, wahzar lan wadiyo sapa sira aidon halemaneh min ghisyil hirfati saking bujuk penggawean, min ghisyil hirfati saking bujuk penggawean. Fa innal ghisyah krana satuhune bujuk fil hirfati ing dalem penggawean iku madhmumun kang den wada syar'an ing dalem cara syarak, syar'an ing dalam cara syara. Wa qad rawa Muslimun fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wallahu a'lam.